Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vicky Fendi SAMSD selaku dosen pengampu analisis keuangan. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menganalisis operasi aktivitas. Izinkan perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Batar Evenberg dengan NPM 286 dan saya Jikoni Nathanael 284 dan Ilhamwati Fala Putra dengan NPM 315 beserta dua teman saya Ansori 143 dan 269. Ini kenapa saya merahkan karena mereka tidak ikut serta dalam mengerjakan PP ini. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pengukuran pendapatan, konsep dan pendapatan. Pendapatan merangkai dampak finansial dari aktivitas operasi bisnis. Hal ini dapat dikatakan sebagai metrik terpenting dari kinerja keuangan perusahaan. Tujuan utama laporan laba rugi yaitu untuk menjelaskan bagaimana pendapatan ditentukan dengan komponen-komponen penting yang dilakukan sebagai pasar bisa. Ada dua konsep pendapatan alternatif. Yang pertama ada pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen. Apa itu pendapatan ekonomi? Yaitu untuk mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode secara tertentu. Untuk pendapatan permanen yaitu pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan diperoleh suatu bisnis selama masa hidupnya. Selanjutnya yaitu mengukur pendapatan akuntansi. Pendapatan dan keuntungan dan biaya dan kerugian adalah dua komponen utama laba akuntansi. Yang pertama ada pendapatan, yaitu arus kas yang masuk diperoleh atau arus kas masuk yang diharapkan yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis perusahaan yang secara berlangsung. Ini termasuk arus kas seperti penjualan tunai, arus kas masuk prospektif seperti penjualan kredit. Terus keuntungan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang diperoleh secara prospektif yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada biaya dan kerugian. Yang pertama ada pengeluaran. Pengeluaran adalah arus kas keluar yang terjadi saat arus kas keluar yang prospektif atau alokasi arus kas keluar kas masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Terus kerugian adalah penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari aktivitas sampingan atau insidensial perusahaan. Contoh kerugian adalah kerugian penjualan surat berharga, investasi, dan penurunan nilai goodwill. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan ukuran pendapatan. Klasifikasi pendapatan yang tepat penting dalam analisis. Pendapatan dapat diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi. Yang pertama ada berulang versus tidak berulang, terus yang kedua ada operasional versus tidak operasional. Seringkali dua dimensi ini digunakan secara sinonim, misalnya seperti analisis tertentu dan bahkan perusahaan tertentu merujuk pada ukuran pendapatan yang mengecualikan semua item tidak berulang sebagai pendapatan operasional. Di samping merupakan contoh dari klasifikasi dan ukuran pendapatan alternatif. Selanjutnya ada pendapatan berulang dan tidak berulang. Pentingnya mengklasifikasikan komponen pendapatan sebagai berulang atau tidak berulang muncul dari kebutuhan untuk menentukan komponen pendapatan permanen dan sementara. Untuk ukuran alternatif pendapatan akuntansi, laporan laba rugi biasanya melaporkan 3 ukuran pendapatan alternatif. Yang pertama, laba bersih, laba komprehensif, dan laba dari operasi berkelanjutan. Laba bersih yang dimaksud yaitu untuk mewakili ukuran laba bersih yang muncul dari transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Untuk pendapatan komprehensif yaitu mencerminkan hampir semua perubahan ekuitas selain dari yang berasal dari aktivitas pemilik seperti dividen dan penerbitan saham. Ini menyiratkan bahwa laba komprehensif adalah ukuran laba bersih dan merupakan proksi akuntan untuk laba ekonomi. Terus yang terakhir pendapatan dari operasional berkelanjutan, yaitu ukuran yang mengecualikan item-item non berulang tertentu seperti item-item luar biasa dan dampak dari operasi yang dihentikan dari laba bersih. Selanjutnya ada pendapatan operasional dan non operasional. Pendapatan operasional
yaitu ukuran pendapatan perusahaan dari aktivitas operasi normalnya. Pendapatan operasi tidak termasuk semua pos yang tidak berulang atau tidak terkait dengan aktivitas bisnis utama perusahaan. Terus untuk pendapatan non operasional secara kolektif mengacu pada semua komponen pendapatan yang tidak termasuk dari pendapatan operasional dalam pendapatan operasional. Pendapatan komprehensif didefinisikan sebagai ukuran pendapatan yang mencerminkan semua perubahan likuiditas pemegang saham selain dari aktivitas pemilik seperti dividen dan perubahan betul saham. Ini adalah ukuran perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama suatu periode dan karenanya merupakan ukuran pendapatan ekonomi akuntan. Baik, selanjutnya item yang tidak berulang. Item-item yang tidak berulang seperti pos luar biasa, segmen yang dihentikan, perubahan akuntansi, penghapusan atau penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Berikut contohnya. Yang pertama, pos luar biasa. Sifat tidak biasa dan jarang terjadi. Pos luar biasa biasanya melibatkan kejadian yang tidak berhubungan langsung dengan operasi normal perusahaan seperti pelunasan hutang lebih awal. Karena kriteria klasifikasi yang ketat, item ini jarang dilaporkan dan cenderung bersifat sementara, dan hanya kurang dari 6% perusahaan yang melaporkan pos luar biasa. Pengaruh terhadap analisis. Pos luar biasa tidak dianggap sebagai komponen berkelanjutan dari laba perusahaan, sehingga harus dipisahkan dalam analisis kinerja keuangan untuk menilai pendapatan operasional yang sebenarnya. Yang kedua, segmen yang dihentikan. Penghentian operasi bisnis. Segmen yang dihentikan mencerminkan divestasi divisi bisnis yang signifikan, dan dalam laporan keuangan, operasi yang dihentikan dipisahkan dari pendapatan yang berkelanjutan. Laporan laba rugi dan neraca. Dalam laporan keuangan, perusahaan haruskan melaporkan dampak operasi yang dihentikan secara terpisah. Seorang analisis perlu memperhatikan bagaimana penghentian operasi mempengaruhi pendapatan perusahaan di masa depan. Yang ketiga, perubahan akuntansi. Perubahan prinsip dan estimasi akuntansi. Perusahaan dapat mengubah prinsip atau estimasi akuntansi seperti metode penyusutan ataupun asumsi terkait masa manfaat aset. Hal ini dapat terjadi karena standar akuntansi yang baru atau untuk mencerminkan perubahan dalam bisnis perusahaan. Manajemen laba. Perubahan akuntansi juga dapat digunakan untuk manajemen laba, terutama dalam memperhalus atau mempercantik hasil keuangan. Oleh karena itu, seorang analisis harus berhati-hati terhadap perubahan yang mungkin dirancang untuk memanipulasi laporan laba. Pengaruh terhadap perbandingan lintas waktu. Perubahan akuntansi dapat mempersulit perbandingan antara kinerja tahun ke tahun, dan analisis harus memastikan bahwa perubahan ini tidak merusak kemampuan untuk menilai tren pendapatan secara historis. Penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset jangka panjang ketika nilai aset berada di bawah nilai bukunya. Perusahaan harus mencatat penurunan nilai. Ini seringkali terjadi karena perubahan kondisi pasar, keusangan teknologi, ataupun perubahan strategi perusahaan. Implikasi keuangan. Penurunan nilai aset dapat mencerminkan kerugian yang signifikan, terutama jika perusahaan terus menggunakan aset tersebut dengan kapasitas yang lebih rendah. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan yang sebenarnya dari perusahaan dan potensi penurunan nilai produktivitas di masa yang mendatang. Analisis. Penurunan nilai seringkali tidak berhubungan langsung dengan operasi normal perusahaan, sehingga penting untuk dipisahkan dalam analisis laba berkelanjutan. Lalu biaya restrukturisasi. Biaya restrukturisasi bisnis ini melibatkan perubahan besar dalam strategi bisnis, termasuk divestasi, pemutusan hubungan kerja, atau penghentian lini produk. Biaya restrukturisasi ini seringkali besar dan dicatat sebagai item khusus dalam laporan laba rugi. Pengelolaan cadangan. Perusahaan biasanya membuat cadangan restrukturisasi
untuk mengakomodasi biaya yang berkaitan dengan program restrukturisasi jangka panjang, dan biaya restrukturisasi dapat menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, seorang audit harus memperhitungkan dampak biaya ini terhadap profitabilitas berkelanjutan perusahaan. Lalu yang terakhir ada item khusus. Manajemen laba melalui item khusus. Perusahaan dapat menggunakan item khusus ini untuk mengelola laba baik dengan menunda pengakuan biaya ataupun mempercepat pengakuan pendapatan. Penggunaan item-item ini seringkali dapat mengaburkan kondisi yang sebenarnya dari kesehatan keuangan perusahaan, dan analisis harus berhati-hati dalam menilai dampak dari item-item ini, terutama dalam kasus di mana perusahaan sering melaporkan item khusus yang dapat mengaburkan kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya. Pengakuan pendapatan. Jadi pendapatan ini didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan aset lainnya dari suatu entitas atau penyelesaian kewajibannya. Lalu keuntungannya ini di sisi lain adalah peningkatan aset bersih atau ekuitas yang dihasilkan dari transaksi. Jadi pada pendapatan ini terdapat pedoman pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan aktual yang tidak tepat atau keuntungan dan dapat mempunyai salah satu dari dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu jika perusahaan mencatat pendapatan sebelum waktunya ataupun terlambat, dan yang kedua yaitu jika suatu perusahaan mencatat pendapatan sebelum adanya kepastian realisasi yang wajar. Lalu yang selanjutnya yaitu ketidakpastian dalam pengumpulan pendapatan. Jadi perusahaan ini menggunakan penyisian piutang ragu-ragu atau yang bisa dibilang tidak tertagih ini untuk mencerminkan ketidakpastian kolektibilitas piutang dari penjualan kredit. Dan selanjutnya yaitu pendapatan ketika hak pengembalian. Jadi pembeli ini mempunyai hak retur, dan pendapatan ini diakui pada saat penjualan dengan beberapa syarat dan kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu pendapatan franchise. Jadi pendapatan franchise fee ini dari franchise penjualan diakui hanya jika seluruh jasa atau kondisi material yang berkaitan dengan penjualan tersebut tidak terpenuhi secara substansial telah dilaksanakan ataupun dipenuhi oleh pihak franchisor. Lalu selanjutnya yaitu pengaturan pembiayaan produk. Jadi pengaturan pembiayaan produk ini adalah perjanjian yang melibatkan pengalihan atau disponsori perolehan persediaan yang terjadi substansi sarana pembiayaan persediaan. Selanjutnya yaitu pendapatan berdasarkan kontrak. Jadi dasar umum estimasi keuntungan ini adalah dengan mencatat bagian dari perkiraan total keuntungan berdasarkan perbandingan biaya yang dikeluarkan sampai saat ini dan dibagi total biaya yang diharapkan. Lalu selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima di muka. Jadi jumlah pendapatan yang ada atau masih belum diakui ini muncul di neraca sebagai kewajiban yang disebut pendapatan yang diterima di muka. Dan yang terakhir yaitu analisis implikasi pengakuan pendapatan. Jadi laporan laba rugi ini penting untuk analisis dan penilaian suatu perusahaan. Dan tujuan pelaporan pendapatan ini tidak selalu sejalan dengan insentif manajemen dalam bidang ini. Dan analisis ini harus diwaspadai dan juga terdapat kecenderungan manajemen di bidang ini dan juga kebijaksanaan akuntansi yang perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu biaya yang ditunda. Jadi biaya yang ditunda atau yang biasa disebut biaya tangguhan adalah biaya yang dikeluarkan dan ditangguhkan karena diharapkan akan memberikan manfaat bagi periode mendatang. Jadi meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis ini memperluas jumlah dan jenis beban tangguhan. Contohnya adalah biaya penelitian dan pengembangan serta pengeluaran perangkat lunak komputer. Lalu selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan. Jadi perusahaan ini melakukan aktivitas penelitian, eksplorasi, dan pengembangan karena berbagai alasan. Yaitu beberapa aktivitas ini ditunjukkan untuk mempertahankan produk yang ada,
Sementara yang lain bertujuan untuk mengembangkan produk, proses baru. Lalu aktivitas penelitian ini bertujuan untuk penemuan dan aktivitas pengembangan merupakan penerjemahan dari penelitian. Akuntansi untuk penelitian dan pengembangan. Jadi akuntansi untuk biaya R&D ini sering kali bermasalah. Jadi alasan kesulitan dalam akuntansi R&D ini meliputi yaitu yang pertama ketidakpastian yang tinggi mengenai manfaat akhir yang diperoleh dari kegiatan R&D. Lalu yang kedua seringkali terjadi jeda yang signifikan antara dimulainya kegiatan R&D dan penentuan keberhasilannya. Lalu yang ketiga masalah evaluasi karena sifat tidak berwujud dari sebagian besar kegiatan R&D. Jadi karakteristik aktivitas R&D ini menyebabkan kesulitan dalam akuntansinya. Menganalisis penelitian dan pengembangan. Jadi analisis pengeluaran R&D ini merupakan tantangan tersendiri. Jadi pengeluaran tersebut seringkali cukup besar sehingga memerlukan pemeriksaan cermat dalam analisis pendapatan perusahaan saat ini dan masa mendatang. Akuntansi untuk pengeluaran R&D merupakan solusi sederhana untuk fenomena yang kompleks. Jadi manfaat masa depan tidak diragukan lagi diciptakan oleh banyak aktivitas R&D dan secara konseptual pengeluaran R&D ini tidak boleh dibebankan saat terjadi. Jadi ketidakpastian manfaat inilah yang membatasi kapitalisasi R&D. Lalu selanjutnya yaitu biaya perangkat lunak komputer. Jadi pengembangan perangkat lunak komputer ini merupakan aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran biasa untuk aktivitas R&D. Pengembangan perangkat lunak ini bertujuan untuk pemasaran merupakan aktivitas tujuan berkelanjutan yang secara langsung menghasilkan pendapatan saat ini atau di masa mendatang. Selanjutnya yaitu biaya eksplorasi dan pengembangan dalam industri ekstraktif. Jadi pencarian deposit sumber daya alam baru penting bagi perusahaan dalam industri ekstraktif. Dan industri-industri ini meliputi minyak gas alam, logam, batu bara, dan mineral non-logam. Jadi pentingnya industri-industri ini dan masalah akuntansi khusus mereka layak mendapat perhatian terpisah dari yang lainnya. Seperti halnya aktivitas R&D, pencarian dan pengembangan sumber daya alam dicirikan oleh risiko tinggi. Lalu selanjutnya yaitu akuntansi untuk industri ekstraktif. Jadi regulator akuntansi ini telah melakukan berbagai upaya untuk membatasi praktik-praktik yang berbeda ini. Jadi FASB ini menetapkan usaha sukses akuntansi untuk perusahaan penghasil minyak dan gas. Hal ini mengarahkan bahwa biaya eksplorasi, kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi, dikapitalisasi saat terjadi. Jadi biaya ini kemudian dibebankan jika sumber daya tersebut tidak berhasil atau direlasifikasi sebagai aset yang dapat diamortisasi jika cadangan minyak atau gas terbukti ditemukan. Selanjutnya, manfaat tambahan karyawan. Tinjauan umum dari manfaat tambahan ini, tunjangan seperti gaji hiburan, bonus, dan asuransi kesehatan mudah diakuisisi secara akuntansi karena periodenya jelas. Namun manfaat seperti kontrak kompensasi tertunda dan hak apresiasi saham memiliki pengakuan akuntansi yang lebih kompleks. Kontrak kompensasi tertunda melibatkan akurat nilai sekarang dari kompensasi selama periode kerja aktif. Besar ini sendiri memberikan hak saham berdasarkan peningkatan nilai pasar dan memerlukan akuntansi untuk biaya kompensasi yang disesuaikan dengan harga pasar. Opsi saham karyawan atau ESO adalah bentuk kompensasi yang populer karena menyelaraskan intensif karyawan dengan perusahaan yang tidak memengaruhi arus kas langsung. Dan ESO dapat menjadi sarana motivasi dan menarik karyawan berbakat meski ada berbagai debat tentang dampaknya terhadap kinerja. ESO ini sendiri memiliki dua kategori, yaitu insentif dikenakan pajak saat penjualan dan tidak memenuhi syarat, atau dikenakan pajak saat pelaksanaan. Lalu akuntansi dan pelaporan ESO. Pengedaran laba bersahamnya ESO yang berada dalam uang dapat dilutif, memengaruhi EPS yang dianjurkan. ESO out of the money dianggap anti-dilutif dan tidak memengaruhi EPS. Biaya kompensasi. Perusahaan harus mengakui biaya opsi saham dalam pendapatan dengan menentukan nilai wajar.
pada tanggal pemberian dan mengamortisasikannya selama periode pelaksanaan. Biaya ESO ini sendiri harus dibebankan kepada pendapatan karena ada manfaat motivasi yang mungkin tercermin dalam pendapatan yang lebih tinggi atau biaya yang lebih rendah. Namun ESO ini lebih merupakan transfer antara pemegang saham dan karyawan, tanpa mengaruhi arus kas atau total ekuitas perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, dalam analisis kredit, biaya kompensasi berbasis saham ini bisa diabaikan saat mengevaluasi dan solvabilitas dan likuiditas. Kompensasi biaya bunga. Kompensasi atas penggunaan utang berupa tambahan yang dibayarkan dan dikumpulkan di luar pokok utang. Bunga ditentukan oleh faktor seperti risiko kredit, penghitungan pokok, dan waktu. Lalu sendiri perhitungan bunga. Beban bunga untuk perusahaan meliputi tingkat nominal yang dibayar atas utang, termasuk amortisasi diskonto atau premium obligasi. Utang konversi atau utang dengan warren seringkali memiliki tingkat nominal lebih rendah dibandingkan utang serupa tanpa fitur tambahan ini. Dalam kasus utang konversi, tidak ada bagian dari hasil penerbitan yang diperhitungkan sebagai fitur konversi, sedangkan hasil dari warren saham dianggap lebih sebagai modal disertor, bukan beban bunga dihitung berdasarkan amortisasi diskon utang yang dapat meningkatkan biaya bunga efektif. Lalu analisis bunga. Akuntansi untuk utang konversi masih menjadi perdebatan dengan beberapa pihak berpendapat bahwa penggunaannya tingkat kupon mengabaikan biaya bunga real. Selain itu, kapitalisasi bunga meskipun tidak selalu dianggap sebagai biaya periode, dapat memengaruhi perhitungan laba bersih dan rasio cakupan biaya tetap. Lalu pajak penghasilan. Perbedaan antara penghasilan kena pajak dan pendapatan menurut GAAP muncul karena perbedaan aturan pajak dan akuntansi. Ada dua jenis perbedaannya, yakni perbedaan sementara dan permanen. Perbedaan sementara ini antara akuntansi pajak dan GAAP yang diharapkan akan kembali seperti semula di masa depannya. Misalnya biaya restrukturisasi yang dapat diakui GAAP yang tidak selalu diakui oleh pajak. Dan permanen ini berbeda dengan perbedaan yang bersifat tetap, seperti pendapatan bunga dari obligasi daerah yang bebas pajak dan yang tidak diperhitungkan dalam laporan keuangan. Lalu pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat menyebabkan perbedaan substansial antara pendapatan kena pajak dan pendapatan GAAP. Untuk mencocokkan beban pajak dengan pendapatan GAAP dapat digunakan sesuai dengan pajak tangguhan yang menghasilkan aset atau kewajiban pajak tangguhan dan neraca. Sifat kewajiban pajak tangguhan ada dua, yakni kewajiban pajak tangguhan terjadi jika pendapatan GAAP lebih tinggi dari pendapatan kena pajak di masa lalu, yang mengakibatkan pembayaran pajak lebih tinggi di masa depan, dan aset pajak tangguhan terjadi jika pendapatan GAAP lebih rendah dari pendapatan kena pajak di masa lalu, yang dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah di masa depan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan memberikan informasi tentang arus kas masa depan. Namun akan tetapi tidak selalu dapat diprediksi dengan akurat karena faktor-faktor seperti pertumbuhan perusahaan dan perubahan undang-undang pajak. Akuntansi pajak tangguhan. Akuntansi pajak tangguhan menurut US GAAP dan IFRS menggunakan pendekatan aset kewajiban. Beban pajak dihitung sebagai selisih antara perubahan aset dan kewajiban pajak tangguhan dan pajak yang dibayarkan. Aset pajak tangguhan harus dievaluasi untuk memungkinkan realisasinya dengan perbedaan perlakuan antara US GAAP dan IFRS. Pengungkapan pajak penghasilan dapat laporan tahunan seperti DEL memberikan informasi tentang beban pajak dan kewajiban aset pajak tangguhan serta tarif pajak efektif. Penilaian saat ini, beberapa analisis merekomendasikan penilaian saat ini dari aset dan kewajiban pajak tangguhan tergantung pada waktu pembalikan perbedaan temporer. DEL dapat mengklasifikasikan sebagian besar aset dan kewajiban pajak tangguhannya sebagai aset lancar, yang menunjukkan bahwa mereka diharapkan akan berbalik dalam waktu 1 tahun. Dan yang terakhir, meramalkan pendapatan dan arus kas masa depan. Untuk memperkirakan arus kas masa depan, penting untuk mempertimbangkan perbedaan permanen dan sementara serta tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif ini mungkin lebih berguna daripada tarif pajak menurut undang-undang karena memberikan estimasi yang lebih baik dari tarif pajak rata-rata perusahaan. Dan analisis perlu mengevaluasi alasan perbedaan tarif pajak efektif dan dari tarif pajak menurut undang-undang dan sifat perbedaan temporer. Hal ini termasuk mengidentifikasi dan membuat estimasi tentang kapan perbedaan tersebut akan berbalik. Pengisian penilaian juga harus diperiksa untuk menghindari manajemen laba yang
agresif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.